Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Naruto dan Sasuke tiba di lokasi pertarungan Boruto. Keduanya mendarat perlahan dengan mode Rikudo yang masih aktif. Setelah melihat sekeliling, Sasuke langsung bertanya pada Boruto dengan ekspresi serius, "Boruto, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa tempat ini penuh dengan batu-batu yang berserakan seperti bekas ledakan besar?" Boruto menoleh ke arah mereka dan menjawab dengan nada serius, "Ayah, Sasuke Sensei, aku sempat mendesak Otsutsuki tertinggi dengan kekuatanku. Tapi saat aku melancarkan serangan terakhirku, tiba-tiba dia menggantikan dirinya dengan Code. Kalau kalian lihat ke atas sana, itu tubuh Code hancur karena serangan Rasengan Uzuhiko milikku." Naruto mengerutkan kening dan berkata dengan nada kecewa, "Benar-benar licik. Dia mengorbankan Code hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu tindakan pengecut." Sementara itu, di dalam pikirannya, Otsutsuki tertinggi mulai merasa terganggu. Ia berpikir dalam hati, kenapa saat aku terkena serangan Rasengan Uzuhiko, tubuhku seperti terkunci? Rasanya aku tidak bisa bergerak sama sekali, dan pusaran cakra itu membuatku kesulitan untuk memulihkan diri. Bukan hanya tubuhku yang tak bisa pulih, tapi kepalaku juga terasa sangat pusing, seolah ada gangguan yang terus-menerus. Untung saja aku punya Code, dan aku berhasil menjadikannya tameng untuk melindungi diriku. Tapi ini, kekuatan macam apa yang digunakan Boruto? Ini pertama kalinya aku hampir terdesak hanya oleh sebuah rasengan. Dari pikiran itu, terlihat bahwa Otsutsuki tertinggi menyadari kelemahannya. Rasengan Uzuhiko ternyata memiliki efek khusus karena mengandung 3 elemen. Cakra dari buah cakra, kekuatan Jougan yang tak terbatas, dan cakra bumi yang diserap melalui telapak kaki Boruto. Artinya, serangan rasengan itu bukan murni berasal dari Boruto, melainkan dari kekuatan planet bumi sendiri. Serangan itu membuat tubuh Otsutsuki tertinggi lumpuh, bahkan Rinnegan-nya tak bisa diaktifkan. Kenapa aku tidak bisa menggunakan Rinnegan saat terkena serangan itu? Jangan-jangan, tubuhku memang lemah terhadap cakra planet ini, pikirnya lagi. Ia mulai menyusun rencana untuk berjaga-jaga ke depannya. Kashin Koji, gara-gara dia, bocah itu bisa menguasai Rasengan Uzuhiko. Aku harus segera mencari pria itu sebelum ancamannya jadi lebih besar. Setelah itu, Otsutsuki tertinggi membuka portal kecil dari telapak tangannya. Dari portal itu, mengalir cakra dalam jumlah besar ke tubuhnya. Cara ini sama seperti yang pernah dilakukan oleh ayah Momoshiki dulu, menyimpan cakra dalam dimensi pribadi yang bisa diakses kapanpun. Tubuhnya mulai dipenuhi asap dan perlahan menjadi lebih padat. Lalu, ia memindahkan sebagian besar cakra itu ke tubuh Code yang sedang sekarat. Code yang awalnya tidak bergerak, perlahan membuka matanya. Tangannya yang hancur mulai tumbuh kembali. Luka-lukanya sembuh total, bahkan tubuhnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan suara lemah tapi terkejut, Code berkata, "Aku tidak menyangka kau akan menyembuhkanku, Otsutsuki tertinggi." Otsutsuki tertinggi menatapnya lalu berkata, "Aku minta maaf atas tindakanku sebelumnya. Aku memang sengaja mengorbankanmu karena aku ingin melihat langsung dampak dari Rasengan Uzuhiko itu. Tapi sekarang kau telah kubantu pulih, dan lebih dari itu, aku memberimu kekuatan baru." Tubuh Code perlahan mulai berubah. Mata kanannya sekarang memiliki dojutsu Sukuna Hikona yang sama seperti milik Kawaki, berasal dari karma putih yang mengandung data Ishiki. Mata kirinya kini memiliki Rinnegan, dan di dahinya muncul Rinne Sharingan. Dengan suara datar, Otsutsuki tertinggi berkata, "Ini adalah hadiahku untuk kesetiaanmu pada klan Otsutsuki. Sekarang kau membawa gabungan kekuatan Ishiki dan sebagian kekuatanku. Tapi aku ingin kau menjalankan satu tugas penting. Jangan sampai mengecewakanku." Code menunduk dan bertanya, "Apa tugas itu?" "Pergilah ke arah Himawari," kata Otsutsuki tertinggi. "Ambil Kurama yang ada di dalam tubuhnya. Selain itu, keluarkan juga kesadaran Kaguya yang tersegel di dalam tubuhnya. Kalau kau tak bisa mengendalikannya, maka hancurkan saja Kaguya. Bila kau berhasil, aku akan memberimu hadiah berupa buah cakra." Mendengar itu, Code menjawab dengan yakin, tugas itu terdengar mudah. Otsutsuki tertinggi memperingatkan, "Jangan remehkan Kaguya. Tapi kau tak perlu cemas. Aku telah memberimu cukup banyak kekuatan hingga kau bisa menghadapi Naruto dan Sasuke sendirian. Bahkan kau bisa bersaing dengan Boruto dan Kawaki sekaligus. Tapi ingat, mereka bukan urusanmu. Fokus saja pada Himawari." "Paham?" Code mengangguk dan berkata, "Ya,
Aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, Code terjun dari langit dengan kecepatan tinggi, menunggangi Buddodama miliknya seperti meteor yang siap menghantam. Himawari yang merasakan kedatangannya langsung mengaktifkan pelindung cakra Tenseigan. Dari matanya muncul Kinrin Tensei Baku, membentang ke langit. Dengan kekuatan besar, dia memutar cakra itu dan mengarahkannya ke Code dari samping. Tanah di sekitarnya langsung terbelah ratusan meter panjangnya seperti ditarik pisau lurus. Serangan itu menghantam Code dengan kekuatan besar. Namun Code dengan cepat mengecilkan tubuhnya menggunakan kemampuan suku Nahikona. Ia menciptakan 1000 sabuk hitam yang tertanam ke setiap bagian tanah. Boruto yang melihat serangan Code ingin membantu Himawari, tapi tiba-tiba Otsutsuki tertinggi menciptakan benang cakra yang sangat banyak dan kuat. Benang itu mengikat tubuh Boruto, Naruto, Sasuke, Rikudo Sennin, Kawaki, Madara, Nagato, dan Minato. Otsutsuki tertinggi menarik mereka menjauh dari Himawari, memisahkan mereka secara paksa. Kemudian ia mengalirkan kekuatan genjutsu melalui benang cakra itu, membuat tubuh mereka seperti terkunci dan tak bisa bergerak. Boruto berteriak, "Sialan! Aku tak bisa bergerak. Apa ini kekuatan genjutsu juga?" Sasuke menjawab, "Sepertinya ini bukan sekadar genjutsu biasa. Rasanya pengap sekali, benang cakra ini terlalu kuat. Aku harus mencari cara untuk lepas." Nagato mencoba menggunakan Shinra Tensei dan berkata, "Shinra Tensei." Tapi serangan itu tidak mampu memutuskan benang cakra. Benangnya terlalu padat dan kuat. Di sisi lain, Orochimaru mulai bergerak menuju Boruto dan yang lainnya, mencoba memotong benang cakra. Mitsuki pun membantu dengan menciptakan banyak ular untuk mencoba melepas ikatan. Naruto yang melihat mereka berkata dengan nada tegas, "Orochimaru, Mitsuki, jangan buang waktu kalian. Benang ini tidak akan bisa dipotong begitu saja. Daripada sia-sia menolong kami, lebih baik kalian bantu Himawari. Jangan biarkan Code berhasil mengambil Kurama dari tubuhnya." Di tengah situasi yang semakin genting, Sarada menatap ayahnya dengan mata cemas lalu bertanya, "Papa, aku harus bagaimana sekarang? Aku tidak tahu harus berbuat apa." Sasuke, yang tubuhnya masih terikat oleh benang cakra milik Otsutsuki tertinggi, mencoba tetap tenang. Dengan nada lembut tapi tegas, ia menjawab, "Sarada, kamu dan yang lainnya tolong bantu Himawari. Aku tugaskan kalian untuk tetap berada di sisinya. Lindungi dia dari serangan Otsutsuki Code. Itu yang paling penting saat ini." Sarada terlihat ragu dan kembali berkata, "Tapi Papa, bagaimana dengan Papa dan semuanya? Apa kalian akan baik-baik saja di sini?" Tiba-tiba Boruto ikut menyela, meskipun tubuhnya juga masih dalam ikatan cakra. Ia berbicara dengan suara lantang, "Sarada, kenapa kamu tidak yakin pada kami? Bukankah selama ini kita punya keyakinan yang sama? Kita tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya padamu. Dan kamu juga harus percaya pada kami." Ucapan itu membuat wajah Sarada seketika berubah. Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca, dan rona wajahnya memerah karena haru. Boruto kemudian menambahkan, "Tolong bantu adikku. Jika semua ini sudah selesai, aku ingin bicara denganmu, tentang perasaanku." Mendengar kata-kata itu, air mata pun jatuh di pipi Sarada. Ia tidak menjawab, hanya terdiam dengan bibir gemetar. Mitsuki yang berdiri tak jauh darinya langsung meraih tangan Sarada dan berkata, "Ayo, kita tidak punya banyak waktu." Ia lalu menarik Sarada dan berlari menuju Himawari. Tak lama kemudian, Orochimaru dan Itachi terlihat ikut mengejar mereka dari belakang, siap membantu menghadapi Code. Namun, Otsutsuki tertinggi yang melihat mereka mulai menciptakan 10 portal dimensi besar yang melayang mengelilingi area tempat Himawari berada. Portal itu tersebar seperti perangkap. Kawaki yang juga terikat langsung menoleh ke arah Himawari. Dengan nada cemas, ia berkata, "Boruto, apa yang harus kita lakukan? Himawari sedang dalam bahaya." Otsutsuki tertinggi yang mendengar itu langsung menjawab dengan suara dingin, "Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Himawari pasti akan mati di tangan Code." Di saat yang sama, Code mulai menciptakan sebuah bola gravitasi lalu melemparkannya ke dalam portal dimensi. Akibatnya, Sarada, Mitsuki, Orochimaru, Itachi, dan Himawari tersedot masuk ke dalam portal tersebut dan lenyap. Mereka kini berada di dimensi yang tak diketahui, dikelilingi oleh tekanan gravitasi yang sangat kuat. K terlihat terbang dan ikut masuk ke dalam portal, mengikuti mereka semua. Code lalu berkata,
Otsutsuki tertinggi, aku akan pergi sekarang. Kali ini, aku yakin Himawari akan mati di tanganku. Otsutsuki tertinggi membalas, ya, hajar dia di dimensiku. Portal itu mengarah ke tempat yang penuh tekanan gravitasi. Ambil Kurama dari tubuh Himawari dan keluarkan kesadaran Kaguya darinya. Jika perlu, musnahkan saja Kaguya. Setelah itu, ia melemparkan gulungan ke arah Code. Saat Code menangkapnya, ia bertanya, apa ini? Otsutsuki tertinggi menjawab, itu adalah koordinat menuju dimensi lain. Setelah kau selesai menghabisi Orochimaru, Itachi, Mitsuki, Sarada, dan Himawari, kau harus pergi ke dimensi itu. Di sana, para aliansi shinobi seperti Hashirama dan para Kage telah disegel. Serap semua cakra mereka hingga mereka lenyap. Jika itu berhasil, kita bisa menumbuhkan buah cakra dari pohon Shinju. Code mengangguk dan menjawab, baik, aku akan laksanakan perintahmu. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa, Otsutsuki tertinggi. Kemudian ia masuk ke dalam portal dan menghilang. Boruto yang menyaksikan itu berkata, Himawari, bagaimana cara membebaskan diri dari benang cakra ini? Bahkan kekuatan Jogan tahap 4-ku tidak bisa memutusnya. Naruto ikut bicara dengan suara lembut namun sedih, putriku, semoga kau baik-baik saja. Aku hanya bisa berharap Orochimaru bisa membantumu di sana. Madara berusaha meronta dari ikatan dan berkomentar, Otsutsuki tertinggi ini memang musuh terkuat yang pernah aku temui. Dia benar-benar di luar nalar. Rikudo Sennin juga menimpali. Iya, bahkan kekuatan milikku tidak cukup untuk mengalahkannya. Minato berkata, rasanya makin sesak. Benang cakra ini terus menguras sel-sel tubuhku. Aku bisa merasakannya. Kawaki pun menyahut, kita harus berbuat sesuatu. Aku benar-benar khawatir dengan keadaan Himawari sekarang. Sasuke, meskipun terluka, tetap mencoba memberi semangat, dengar semua. Ini memang berat. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap hidup. Karena jika bukan kita yang mengalahkan Otsutsuki tertinggi, lalu siapa lagi? Kakashi, Tsunade, Sakura, semuanya telah disimpan di dimensi lain. Sekarang tinggal kita, umat manusia terakhir di bumi. Otsutsuki tertinggi mendengar semua percakapan itu dan tampak terganggu. Ia berkata dengan nada muak, kalian ini berisik sekali. Apa perlu kurobek mulut kalian satu persatu? Ia lalu menciptakan dua pedang cakra yang sangat panjang dan langsung menebaskannya ke arah Nagato dan Minato. Akibatnya, keduanya terluka parah dan tidak bisa beregenerasi. Nagato berkata dengan kesakitan, ini, luar biasa menyakitkan. Padahal aku Edo Tensei, tapi aku tidak bisa memulihkan tubuhku. Apa serangan ini mampu menghancurkan sel-sel Edo Tensei juga? Otsutsuki tertinggi menimpali, kalian hanyalah roh Edo Tensei. Sudah semestinya kembali ke kematian, bukan berkeliaran di dunia ini. Tangan dan kaki Nagato serta Minato ditebas hingga hancur. Lalu Otsutsuki berkata lagi, berikutnya adalah giliranmu, Uchiha Madara. Kau sudah cukup merepotkan. Madara, meski terikat dan penuh luka, malah tertawa keras. Ia berkata, silakan coba. Tapi aku bukan seperti Minato atau Nagato. Kalau kau menyakitiku, rasa sakit itu akan aku kembalikan padamu berkali-kali lipat. Otsutsuki tertinggi mengerutkan dahi, lalu menjawab, sombong sekali kau, Madara. Baiklah, mungkin memang sudah waktunya aku mencabut dojutsumu. Ia pun mengangkat satu senjata tulangnya, Tomogoroshi no Haikotsu, dan mengarahkannya ke mata Madara. Sasuke yang melihat itu panik. Ia berkata, sial. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menghentikannya, tapi benang ini terlalu kuat. Sasuke mencoba memaksa tubuhnya untuk bergerak, berusaha sekuat tenaga untuk memutus benang cakra itu demi menyelamatkan Madara. Sementara itu, Madara masih tertawa sambil berkata, ayo, tancapkan saja senjatamu. Kau pikir mataku bisa kau hancurkan semudah itu? Otsutsuki tertinggi mulai kehilangan kesabaran dan berkata, ucapanmu terlalu tinggi, Madara. Bahkan kau pun masih belum bisa melepaskan diri. Namun tiba-tiba, Jogan milik Boruto menyala sendiri. Entah bagaimana, matanya bereaksi tanpa dikendalikannya. Boruto tampak terkejut dan berujar pelan, apa yang terjadi? Kenapa mataku bereaksi sendiri? Dalam sekejap, Jogan Boruto menunjukkan penglihatan yang aneh.
Ia mengingat kejadian masa lalu saat ia masih di akademi, saat pertama kali bisa melihat aura cakra jahat tersembunyi. Kini kejadian itu terulang. Matanya memperlihatkan sebuah titik cakra kecil di tangan kiri Otsutsuki tertinggi. Titik itu bukan sembarangan, itulah sumber pengendali benang cakra yang mengikat semua orang. Tidak ada satupun yang menyadarinya, kecuali Boruto sendiri. Boruto berpikir cepat. Kalau itu titik pengendalinya, aku harus menghancurkannya. Tapi bagaimana caranya? Aku sendiri masih terikat. Boruto ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-temannya, tapi ia tahu satu-satunya cara adalah menggunakan kemampuan telepati milik Ino. Masalahnya, Otsutsuki tertinggi bisa mendengar percakapan apapun yang dilakukan melalui jalur komunikasi itu. Karena itulah Boruto memilih untuk menahan diri dan memikirkan strategi lain. Ia menatap ke arah Otsutsuki tertinggi yang kini mulai bergerak mendekati Madara, membawa senjata berbahaya bernama Tomogoroshi Haikotsu yang hendak ditancapkan ke mata Madara. Dengan napas yang terengah, Boruto bergumam pelan, "Aku benar-benar kesulitan berpikir, benang cakra ini terlalu kuat dan menahan semua gerakku." Saat ia berkata begitu, Boruto melihat senjata itu meluncur cepat ke arah Madara. Tanpa banyak pertimbangan, Boruto segera meledakkan bom cakra yang berasal dari tahap keempat Jogannya. Ledakan itu sangat besar dan cukup kuat untuk mengalihkan arah senjata yang hampir mengenai Madara. Otsutsuki tertinggi terpental karena ledakan itu, namun harga yang harus dibayar tidak kecil. Naruto, Sasuke, Madara, dan yang lainnya terkena dampaknya dan terluka. Parahnya lagi, benang cakra yang membelenggu mereka tetap tidak putus meskipun serangan sudah dilancarkan. Sasuke yang tampak kesakitan bertanya dengan nada tegas, "Apa yang baru saja kau lakukan, Boruto?" Boruto menjawab cepat, "Tenang saja. Aku tahu kelihatannya sembrono, tapi aku menemukan sesuatu. Aku tahu titik lemah benang cakra ini." Otsutsuki tertinggi yang sempat terpental akhirnya berdiri lagi. Ia menatap Boruto dengan dingin dan berkata, "Tindakanmu sangat berisiko. Kau mencoba menyelamatkan Madara dengan ledakan bom cakra, padahal kau tahu itu bisa menyakiti kalian semua. Apa kau benar-benar sebodoh itu, Boruto?" Boruto lalu menanggapi sambil menatap langsung ke mata musuhnya, "Yang bodoh itu justru kau. Kenapa kau memilih menyerang Madara dulu? Bukankah aku yang kau incar sejak awal?" Otsutsuki tertinggi mendekat dengan nada suara tajam, "Apa maksudmu? Apa kau sedang menantangku?" Boruto mengangguk, lalu menjawab, "Ya. Kalau memang tubuhku yang kau inginkan, kenapa tidak langsung saja menyerangku? Madara itu bukan ancaman utama buatmu, kan? Ayo, datanglah ke sini dan serang aku, kalau memang kau bisa." Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi tertawa pelan. Ia melangkah lebih dekat sambil memanggil 6 biji udama, bola energi besar seperti milik Jubi, dan mengarahkannya langsung ke tubuh Boruto. Melihat itu, Naruto yang masih terikat ikut bicara, "Boruto, apa yang kau lakukan? Itu terlalu berbahaya." Kawaki juga menimpali, "Berhenti, Boruto. Jangan terus memancing emosinya. Kau bisa mati." Namun Boruto tetap pada pendiriannya. Ia menjawab sambil sedikit meninggikan suara, "Kalian semua diam saja. Aku butuh kalian untuk percaya padaku. Aku sedang mencoba sesuatu." Otsutsuki tertinggi kini mengendalikan 6 biji udama dan perlahan mengarahkannya ke posisi Boruto. Bola energi itu begitu besar, tapi Boruto malah berseru, "Kalau memang kau mau meledakkannya, lakukan saja dari dekat. Kalau kau meledakkannya dari jauh, aku bahkan tidak akan merasakan apapun." Tersulut oleh perkataan Boruto, Otsutsuki tertinggi akhirnya benar-benar membawa biji udama itu semakin dekat. Saat jarak mereka sudah cukup dekat, Boruto tiba-tiba mengaktifkan salah satu dari 12 kekuatan tersembunyi yang terdapat dalam Jogan miliknya. Kedua matanya memancarkan cahaya, sepasang laser panjang berbasis elemen petir yang langsung mengarah ke tangan kiri Otsutsuki tertinggi. Tembakan itu berhasil. Tangan kiri musuh yang selama ini menjadi pusat kendali benang cakra akhirnya terputus dan jatuh ke tanah. Ikatan yang menahan tubuh para shinobi langsung menghilang. Boruto segera berteriak, "Semuanya, cepat menjauh. Biji udama akan meledak sekarang." Minato, meskipun terluka cukup parah, segera menggunakan teknik Hiraisin untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Ledakan besar terjadi tepat di tempat Boruto sebelumnya berdiri. Untungnya, semua sudah selamat. Otsutsuki tertinggi menatap tangan kirinya yang terputus sambil bergumam, "Bagaimana bisa anak itu tahu titik kendali benang cakra ada di tangan kiriku?
Titik itu seharusnya tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Setelah situasi agak tenang, Sasuke berdiri perlahan lalu bertanya pada Boruto, "Apa sebenarnya yang kau lihat, Boruto?" Boruto menjelaskan, "Aku juga tidak tahu kenapa, tapi juga milikku melihat ada semacam titik terang di tangan kirinya. Seperti ada sumber cakra yang berbeda dari yang lain. Aku pikir itu adalah titik kendali, jadi aku bertaruh dan menyerangnya." Rikudo Sennin lalu berkata, "Tindakanmu berani, tapi juga sangat berbahaya. Menantang Otsutsuki agar mendekat adalah tindakan berisiko tinggi." Boruto mengangguk pelan. "Ya, aku tahu. Tapi aku sadar, kalau dia terlalu jauh, aku tidak akan bisa mengincar tangannya secara tepat. Otsutsuki seperti dia punya kelemahan, egonya. Aku manfaatkan itu untuk memancingnya lebih dekat." Sasuke kembali menatap langit. Ia berkata dengan nada penuh beban, "Saat ini hanya kita yang tersisa di planet ini. Aku benar-benar cemas tentang Sarada dan yang lainnya di dimensi lain. Apakah mereka berhasil mengalahkan C?" Naruto kemudian menimpali dengan wajah khawatir, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Himawari, anakku, belum punya banyak pengalaman bertarung. Kakashi, Tsunade, Sakura, aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka di dimensi itu." Boruto menatap ayahnya lalu berkata, "Kita akan selamatkan mereka setelah mengalahkan Otsutsuki tertinggi ini. Ayah jangan khawatir. Aku yakin Himawari bisa bertahan. Dia kuat, dan dia tidak sendirian. Orochimaru dan Paman Itachi akan membimbingnya. Mereka akan membantu Himawari untuk menguasai kekuatan Kaguya sepenuhnya."